Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana. وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. Alhamdulillah wa sekalian, semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Saya minta maaf yang tadi di awal ada kendala, namun semoga Allah memberikan kemudahan untuk seterusnya. Nah, kita di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan memulai bahasan tentang permadhab. 2 pekan yang lalu kita bahas muqaddimah uh, terkait dengan pembagian manusia saat dihadapkan dengan dalil. Kemudian di pekan lalu kita membahas hal-hal yang disepakati oleh para ulama dalam masalah bermadhab. Di sana ada masalah ta'assub atau fanatik. Kemudian termasuk masalah menisbatkan, kemudian keberadaan 4 madhab, dan lain-lain. Kita kemarin sudah bahas hal-hal yang disepakati oleh para ulama. Malam hari ini, insya Allah, kita akan membahas hal-hal yang atau hal yang di eh, apa istilahnya, para ulama berbeda pendapat dari perbedaan sikap dalam masalah bermadhab. Dan tadi sempat kita sampaikan, uhat sekalian, yang menjadi perbedaan di sini adalah bermadhab dalam artian melazimi satu madhab tertentu. Melazimi satu madhab tertentu yaitu selalu konsisten baik dalam mempelajari, menjalankan dan mengamalkan syariat itu hanya qanaah sudah mencukupkan satu madhab saja. Itu melazimi madhab. Baik, hukum melazimi madhab seperti itu, bermadhab dalam artian melazimi madhab seperti itu, bagaimana? Maka para ulama rahimahullah ta'ala berbeda pendapat. Namun di sana kita nanti juga harus perhatikan perbedaan pendapat ini apakah betul-betul 100% perbedaan pendapat atau sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya tidak betul-betul berbeda. Baik, bermadhab dalam artian melazimi satu madhab. Konsisten betul-betul mengamalkan madhab baik dalam perkara-perkara yang ringan untuk diamalkan maupun berat untuk diamalkan. Ini bagaimana? Setidaknya di sana ada 3 pendapat umat sekalian sebagaimana kita cantumkan di layar dan ada di PDF umat sekalian. Yang pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya bermadhab itu wajib. Bermadhab itu wajib. Nah, amin sallallahu alaihi wasallam. Bermadhab wajib seperti di sini apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Beliau mengatakan mutaakhirul usuliyyin min jami'il madahib mutbiquna kulluhum ala wujubihi. Semua generasi terakhir, semua generasi terakhir ulama usul dari semua madhab, mereka bersepakat tentang wajibnya melazimi madhab. Beliau mengatakan seperti itu. Wafaqallahu jami'an. Naam, ini pendapat pertama. Namun, umat sekalian, pendapat yang pertama ini bukan pendapat kebanyakan para ulama. Ini sebagian kecil para ulama mewajibkan bermadhab. Adapun mayoritas ulama, kebanyakan para ulama mengatakan bermadhab dalam artian melazimi satu madhab dan konsisten dalam belajar dan mengamalkan satu madhab saja. Ini hukumnya boleh, jaiz. Dan kita nukilkan di sana beberapa
pendapat atau perkataan dari para ulama. Di sana yang pertama ada Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad qal waqa'a ijma'ul muslimina ala itba'ihim atau ala ittiba'ihim wa darsi madahibihim. Telah terjadi ijma' dari atau telah terjadi ijma' di kalangan umat muslim. Telah terjadi ijma' pada umat muslim ala ittiba'ihim bahwasanya mereka itu mengikuti empat madhab wa darsi madahibihim dan mempelajari empat madhab. Waqanallahu jami'an. ثم قال ابن هبيرة wasifan lil madhahibil arba'ah. Kemudian Ibnu Hubairah juga berkata dalam menceritakan dan mensifati empat madhab. Beliau mengatakan allati istama'atil ummatu ala anna kullan minha yajuzul amal bih. Yang disepakati oleh umat Islam bahwasanya masing-masing dari empat madhab ini semuanya boleh untuk diikuti dan diamalkan. ثم قال ابن فرحون ابن فرحون mengatakan وقع إجماع الناس على تقليدهم واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم ودرس كتبهم والتفقه على مأخذهم. Beliau mengatakan waqa'a ijma'un nas, telah terjadi kesepakatan umat manusia ala taqlidihim bahwasanya boleh mengikuti mereka, mengikuti maksudnya mengikuti empat madhab. Wattifaqul ulama ala ittiba'ihim, dan para ulama juga bersepakat semuanya bahwasanya boleh mengikuti mereka. Wal iqtida' bimadahibihim, nah, meneladani madhab mereka, wa darsi kutubihim, dan mempelajari kitab-kitab madhab empat madhab ini, wattafaqquh ala ma'khadhihim, dan mempelajari, mendalami dan memahami, mendalami eh, syariat ala ma'khadhihim sesuai dengan madhab mereka, kaidah-kaidah mereka. Subhanallah jami'an. Jadi ini adalah pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama bahwasanya bermadhab dalam artian melazimi satu madhab tertentu, konsisten menjalankannya, ini hukumnya boleh. Kita nukilkan di sini eh, tiga nukilan, dan ini insya Allah mewakili, meskipun sebenarnya lebih dari ini, banyak sekali yang menyebutkan hukum bolehnya. Seperti halnya juga eh, Syekh Alawi Ibn Ahmad Asy-Syafi'i Al-Makki. Dia juga mengatakan seperti itu di dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah. Baik. Dan di sana juga ada pendapat yang ketiga, Mas sekalian. Pendapat yang ketiga ini melarang atau mengharamkan, bisa dikatakan seperti itu. Namun ini juga tidak banyak, seperti halnya yang mewajibkan tadi tidak banyak. Ini ada yang melarang atau mengharamkan melazimi madhab. Ini juga tidak banyak dan mungkin bisa dihitung jari. Uh, yang tokoh yang paling mencolok, tokoh yang paling dikenal yang menolak bermadhab atau melazimi madhab itu adalah Ibn Hazm. Ibn Hazm yang pernah kita sebutkan sebelumnya, yang beliau lebih dikenal dengan Ibn Hazm al-Zahiri. Madhab beliau Zahiri. Beliau menulis kitab Usul Fiqh Ihkamul Ahkam. Dan di dalam kitab beliau, beliau mengatakan, فَلْيَعْلَمْ مَنْ أَخَذَ بِجَمِيعِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أو بجميع قول مالك أو بجميع قول الشافعي أو بجميع قول أحمد ممن يتمكن من النظر أنه قد خالف إجماع الأمة. Ketahuilah bahwasanya siapa saja yang mengambil pendapat Abu Hanifah atau mengambil pendapat Imam Malik atau mengambil pendapat Imam Syafi'i atau mengambil pendapat Imam Ahmad, sedangkan mereka mampu untuk memahami dalil, sesungguhnya dia atau mereka ini telah menyelisihi ijma umat.
Wafaqanallah jami'. Omar sekalian, kalau kita perhatikan di sini, seakan-akan Ibn Hazm al-Zahiri, beliau menukilkan ijma yang berbeda dengan ijma yang dinukilkan oleh para ulama sebelum yang kita sebutkan tadi. Ya atau ya? Jadi beliau mengatakan nggak boleh mengambil pendapat imam-imam madhab ini. Ya atau ya? Dan beliau beliau mengatakan sesungguhnya dia telah menyelisihi ijma kesepakatan umat. Namun kalau kita perhatikan lebih detail dalam eh, perkataan Imam Ibn Hazm al-Zahiri ini, beliau mengatakan satu syarat, memberikan satu syarat di sini, yaitu mimman yatamakkan minan nazar. Mimman yatamakkan minan nazar, yaitu orang yang mampu untuk beristihad. Nah, memang kalau kalau orang yang mampu untuk beristihad dalam artian dia sudah memenuhi syarat ijtihad, berarti sudah sebagai seorang mujtahid. Nah, mujtahid itu kewajibannya adalah beristihad dan tidak boleh taklid kepada orang lain. Kalau itu semuanya bersepakat. Semuanya bersepakat mujtahid itu kewajibannya adalah beristihad. Namun, muqallid, orang yang tidak mampu untuk beristihad, maka apa yang harus dilakukan? Ya mengikuti mujtahid. Maka sebenarnya di sana eh, kalau kita perhatikan lebih detail tidak terlalu berbeda jauh apa yang disampaikan Ibn Hazm di sini dengan yang dimaksud oleh para ulama yang lain. Namun nggak tahu seakan-akan kebanyakan orang atau bahkan nggak tahu apakah Ibn Hazm sendiri kecenderungannya seperti itu. Kebanyakan memahami bahwasanya Ibn Hazm ini orang yang anti madhab. Padahal Padahal beliau sendiri sebenarnya memulai belajar dengan bermadhab. Jadi beliau pernah bermadhab dengan madhabnya Imam Malik. Kemudian pernah juga beliau berpindah madhab, eh, kemudian mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Dan dalam proses belajarnya beliau, beliau sudah sampai derajat istihad dan beliau beristihad sendiri. Akhirnya beliau eh, dalam pendapat-pendapatnya beliau tidak mengikuti Imam Madhab. Wafakanallah jami'. Nah, kalau seseorang semuanya bersepakat, insya Allah, kalau seseorang sudah memenuhi syarat ijtihad yang kita sebutkan di antaranya di pertemuan sebelumnya, maka dia harus beristihad dan tidak taklid kepada ulama yang lain. Namun, umat sekalian, kita juga harus bisa memahami bahwasanya taklid, taklid dalam artian mengikuti ulama lain dalam pendapatnya, ini suatu hal yang tidak bisa dihindari di dalam menjalankan syariat. Bahkan Syekh Amir Bahjat, hafizahullah taala dalam dars beliau, beliau menyebutkan eh, lan la yastaqimu al-amal, kurang lebih demikian, la yastaqimu al-amal bisyariah illa bitaqlid. Tidak akan bisa orang menjalankan syariat itu tanpa taklid. Mengapa? Karena kalau misalkan kita paksakan semua orang untuk beristihad, apakah mungkin apakah mungkin misalkan orang orang awam bahkan tidak paham bahasa Arab sama sekali, kemudian kita tuntut untuk beristihad Putus-putus untuk ya. memahami dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Orang. Putus-putus sama sekalian? Suara saya putus-putus. Afwan. Nggak tahu kalau di saya putus-putus ya, Ustaz. Enggak usah di sini. Ya, Afwan. Ustadz, ini Berarti Lancar ya, mungkin berarti itu saya ya. nih kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan sekalian. Nah, eh, tidak mungkin kita memaksakan semua orang untuk beristihad karena di sana ada orang-orang awam yang mungkin kadang itu bahkan tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak mengerti sama sekali bahasa Arab, maka tidak mungkin bagi mereka untuk beristihad. Jangankan untuk beristihad, memahami dalil saja tidak bisa. Maksudnya memahami hanya sekedar terjemahnya saja nggak bisa, apalagi memahami dalam artian
memahami maksud dan mengambil kesimpulan dari dalil-dalil tersebut. Maka itu sesuatu hal yang tidak mungkin. Kalau misalkan betul-betul kita paksakan seperti itu, maka akan banyak terjadi kerancuan. Dan semua orang akan mengamalkan syariat itu sesuai dengan perkiraannya, ya kan Ibu Kak? Dengan perasaannya. Maka tidak bisa seperti itu. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Andalusi di dalam kitab beliau Rawdatun Nadhir di bagian akhir-akhir ketika membahas masalah ijtihad dan taqlid, beliau menyebutkan kalau seandainya saja semua orang dipaksakan untuk beristihad, maka lan tastaqimal hayah. Bahkan kehidupan ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Akan terjadi kerancuan dalam kehidupan ini. Bagaimana tidak? Kalau misalnya semua orang kita tuntut untuk beristihad, berarti semua orang kita tuntut untuk belajar dan mendalami syariat. Dalam artian betul-betul fokus mempelajari syariat Islam. Semuanya harus jadi santri, semuanya harus jadi ulama dan kiai. Maka nanti akan terjadi kerancuan, tidak seimbang kehidupan ini. Tidak ada yang menjadi petani, tidak ada yang menjadi pedagang, tidak ada yang mengurusi negara, mengurusi perekonomian, maka tidak akan bisa berjalan dengan seimbang kehidupan. Maka adanya mujtahid dan adanya muqallid yang mengikuti mujtahid, maka itu sudah suatu keharusan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Bu ya? Allah jami'an. Hal min su'aluha? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ahlan wa sahlan Bu Ashrah. Nampaknya Bu Ashrah baru bergabung. Jazakallahu khairan. Ada pertanyaan Ibu sekalian? Nampaknya tidak ada pertanyaan. Lama, Ustaz. Nah, Alhamdulillah. Jadi ini terkait dengan bermadhab. Jadi ini sambungan atau lanjutan dari pembahasan-pembahasan kita di pekan yang lalu. Ini adalah perkara-perkara apa perbedaan sikap dalam masalah bermadhab. Namun mungkin akan muncul eh, pertanyaan-pertanyaan yang lain dari umat kalian. Ketika kita sudah membahas adanya mazhab-mazhab dari dahulu sudah ada dari zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kemudian kita membahas juga masalah perbedaan pendapat, sebab-sebab perbedaan pendapat. Kemudian kita juga membahas tentang bermadhab dalam artian melazimi satu madhab tertentu. Mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana jika orang awam bermadhab? Orang awam seperti kita, apakah harus bermadhab atau tidak? Kalau misalkan bermadhab, maka madhab siapa yang harus kita ikuti? Dan apakah ada ketentuan dan syarat dalam mengikuti seorang ulama dalam artian bermadhab, ya, bermadhab dengan madhabnya ulama? Baik, kita mungkin akan bahas di sini sekilas memahami kalian dan kita coba kita nukil dari uh, kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makiyah dari perkataan dan penjelasannya Syekh Alawi ibn Ahmad Asy-Syafi'i Al-Makki. Kita harus memahami di sini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Alawi ibn Ahmad rahimahullah taala, madhabul ami wa ghair mutafaqih qisman. Orang yang awam itu ada dua macam. Amiyun multazimun madhaban, sebagaimana disebutkan di baris pertama, amiyun multazimun madhaban, dan di paragraf yang baru di sana, wa amiyun lam yaltazim madhaban aslan. Maknanya apa? Eh, orang awam itu dibagi menjadi dua. Ada orang awam yang melazimi satu madhab tertentu, berpegang teguh pada madhab tertentu, satu madhab tertentu, dan amiyun lam yaltazim madhaban aslan, dan orang awam yang sama sekali tidak bermadhab. Maka ketentuan dari masing-masing ini berbeda. Kalau misalkan gambaran orang awam yang mengikuti madhab mungkin
tergambar mahasiswa sekalian, orang awam yang melazimi madhab ini dalam artian dia eh, mempelajari syariat Islam itu dari satu madhab tertentu, kemudian mengamalkannya juga amalan-amalannya sesuai dengan satu madhab itu. Namun orang awam yang tidak melazimi madhab, ini misalnya saja, beliau menyebutkan beberapa contoh di sana, kaqaribi ahdin bil Islam, seperti orang yang baru masuk Islam, orang mu'allaf, orang mu'allaf tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam secara detail, apalagi masalah ada madhab-madhab di dalam syariat Islam, maka ini dia bukan orang yang melazimi madhab. Dan di sana beliau menyebutkan contoh yang lain, lam ya'rif al-madahib, atau orang bukan mu'allaf tapi saking awamnya dia tidak tahu madhab-madhab yang ada, tidak tahu keberadaan madhab-madhab yang ada. Atau contoh yang ketiga, walam yatarajjah indahu minha syai'un binahwi tasamu'. Maksudnya ini contoh yang ketiga, orang yang tidak melazimi madhab, lam yatarajjah indahu minha. Ada orang yang tidak yakin dalam memilih. Jadi tidak ada kecondongan dalam memilih madhab. Dia betul-betul tidak mau memilih madhab. Jadi tidak ada kecondongan dia mau madhab Syafi'i atau madhab Maliki atau madhab Hanafi atau madhab Hambali. Dan dia sekedar dalam masalah permasalahan-permasalahan syariat hanya sekedar mendengar-mendengar saja dalam permasalahan ini katanya demikian demikian demikian. Baik, maka ketentuan dari kedua macam orang awam ini berbeda. Seseorang awam yang melazimi madhab, maka beliau mengatakan di sini ketentuannya, fahada la ya'malu illa birajihi madhabihi. Maka dia tidak boleh mengamalkan kecuali pendapat yang rajih di dalam madhabnya, yang kita sebut kemarin dengan istilah mu'tamad. Harus mu'tamad madhab yang diamalkannya. Sa'ilan an dzalika man ta'ahala lahu. Dan dari mana dia mengetahuinya? Yaitu dengan bertanya kepada orang yang ahli dalam bidang ini, adalah orang orang yang menguasai madhab yang dia ikuti. Wa yahrumu ifta'uhu bil marjuh, dan tidak boleh baginya mengikuti fatwa yang lemah di dalam madhab, maksudnya fatwa yang lemah, karena kita seperti kita bahas kemarin, di dalam satu madhab itu sebenarnya tidak hanya satu pendapat, tapi ada banyak pendapat. Pertama pendapat imam madhabnya sendiri, kemudian pendapat murid-muridnya, kemudian ulama fatwa juga terkadang juga beristihad atau mujtahid fatwa, maksudnya mujtahid fatwa. Di sana ada mujtahid mutlak, mujtahid madhab, mujtahid fatwa. Kemarin kita bahas. Maka biasanya di sana ada banyak sekali pendapat di dalam madhab. Kemudian mujtahid fatwa itu beristihad untuk merojihkan mana yang paling sesuai dengan kaidah madhab. Itu yang paling rojih, yang disebut dengan istilah mu'tamadul madhab. Maka tidak boleh misalkan kalau ada seorang ulama uh, tahu ini orang awam ini melazimi satu madhab tertentu, maka tidak boleh diberikan fatwa madhab, tidak boleh diberikan fatwa dengan pendapat yang lemah, tapi harus pendapat yang kuat di dalam madhab. Dan tidak boleh juga mengamalkan pendapat yang lemah itu. Tapi tidak boleh dalam konteks in lam yaqtadi dzalika hajatun aw maslahah. Jika tidak ada kebutuhan atau kemaslahatan dalam mengamalkan pendapat yang lemah tersebut. Kalau seandainya di sana ada kebutuhan dan kemaslahatan, misalnya saja karena memang sulit sekali untuk mengamalkan pendapat yang paling kuat di dalam madhab, yang mu'tamad di dalam madhab. Baik karena kondisinya atau karena orang-orang di sekitarnya misalnya yang tidak siap untuk mengamalkan seperti itu. Maka kalau misalkan Anda ada solusi di pendapat lain di dalam madhab, maka boleh seperti itu mengambil pendapat lain di dalam satu madhab. Gitu Ibu kan? Tapi kalau misalnya seorang awam itu tidak melazimi madhab seperti contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, maka apa ketentuannya? Fahada, dia
menyebutkan fahada alaihil amal bima aftahu bihi alimun in ittahada. Maksudnya beliau apa? Fahada alaihil amal, maka dia boleh, berhak untuk mengamalkan syariat bima aftahu bihi alimun in ittahada. Maka dia boleh mengamalkan syariat sesuai dengan apapun yang difatwakan oleh seorang alim, ulama. Ini tahada, maksudnya ini tahada di sini jika ada dua orang ulama kemudian berfatwa dan keduanya ini ternyata sama dalam fatwanya, maka tidak ada keraguan, maka tinggal diamalkan. Boleh mengamalkan uh, fatwa yang didapatkannya itu. Namun jika dia mendapati dua ulama, ternyata dua ulama itu berbeda pendapat, maka bagaimana? Di sini beliau melanjutkan, fa in ikhtalafa alaihi alimani mukhtalifal madhab khuyyira fil amali bima sya'a minhuma. Namun jika dia mendapati dua orang alim, dua orang ulama, dan keduanya ini berfatwa dalam satu permasalahan yang sama, namun fatwanya berbeda, maka khuyira, dia diperbolehkan untuk memilih fil amali bima sya'a minhuma. Boleh memilih mana yang mau diamalkan dari kedua fatwa tersebut. Ini kalau tidak melazimi mazhab. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Bingung Insya tidak Allah. Mas sekalian? Jadi, hal ini soal, ada pertanyaan? Belum ada, Ustaz. Baik. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan kita mau mengikuti madhab, misalkan, maka madhab siapa yang kita ikuti? Mungkin kemarin kita ketika membahas masalah taklid, Mas sekalian, muqallid itu, nah ada masalah, kemarin kita bahas pembagian ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid itu tidak boleh mengikuti orang lain. Kewajibannya adalah beristihad, ya kan Ibu ya? Adapun muqallid, maka dia harus mengikuti siapa? Mengikuti orang yang dia percaya, baik secara keilmuan maupun ibadah dan ketakwaan. Nggak masalah. Tanpa tanpa misalkan uh, melazimi satu madhab tertentu. Kalau misalkan ada orang alim, misalkan ada, dia tahu, misalkan di Indonesia misalkan ada beberapa dai dan dai ini berbeda-beda madhab misalkan. Kemudian uh, orang awam ini mengikuti dai-dai ini, tapi nggak masalah. Kalau misalkan dai-dai ini bisa dipercaya baik secara ilmunya maupun secara ibadah dan ketakwaan. Dipercaya secara ilmunya maksudnya dipercaya secara ilmunya ini kalau dalam masalah fikih atau sebenarnya dalam semua semua bidang ilmu itu dengan sanad, dengan silsilah sanad. Maka kalau misalkan dalam masalah fikih pun juga kita harus yakin bahwasanya orang yang kita ikuti itu mempunyai istilahnya dia betul-betul menguasai bidang fikih tersebut, bersambung pemahamannya dari guru ke guru. Fakonal jami'. Karena syariat itu tidak bisa dengan terkaan-terkaan belaka. Syariat itu dengan riwayat. Fakonal jami'. Maka akan lebih aman kalau misalkan eh, kita misalkan mengikuti penjelasan atau ustadz tertentu atau dai-dai fulan misalnya, kita betul-betul memastikan beliau ini bermadhab atau tidak. Dan kalau misalkan bermadhab, maka madhab beliau apa? Itu kita sebagai orang awam, maka akan lebih baik kalau misalkan kita mengetahui seperti itu. Supaya kita betul-betul yakin. Jawaban-jawaban beliau itu betul-betul makbut ya, ini betul-betul pasti gitu. Bukan hanya sekedar menerka-nerka. Karena fenomena zaman sekarang, terkadang itu dai.
Dai itu kalau sudah di panggung di hadapan jamaah yang banyak, itu ketika ditanya, kalau tidak tahu, memaksakan untuk menjawab karena malu kalau misalkan mengatakan saya tidak tahu, mungkin malu. Fenomena zaman sekarang seperti itu, maka harus lebih hati-hati. Kita sebagai orang awam pun juga harus hati-hati dan memahami fenomena-fenomena seperti ini. Dalam bertanya, minta fatwa itu harus kepada ahlinya. Kalau misalkan masalah fikih ya kepada ahli yang menguasai bidang fikih. Kalau masalah akidah kepada ahli yang menguasai akidah. Kalau masalah hadis kepada ahli hadis. Kalau misalkan masalah tafsir kepada ahli yang dalam bidang tafsir. Gitu Ibu ya. Wafakanallahu jami'an. Baik. Baik, kembali ke pertanyaan tadi, mazhab siapa yang harus kita ikuti, ya, mahal sekalian? Di sini masih di dalam kitab ini, eh Syekh Alawi, beliau menyebutkan bahwasanya sebenarnya mazhab itu banyak. Seperti halnya kita sudah bahas sebelumnya, bahwasanya mazhab itu sebenarnya tidak hanya empat. Di sana ada mazhab-mazhabnya, selain empat mazhab ada mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri di Irak, kemudian mazhabnya Sufyan ibn Uyainah di Makkah, mazhabnya Al-Laits bin Sa'ad di Misr, mazhabnya Ishaq bin Rahaweh, mazhabnya Ibn Jarir At-Tabari, kemudian mazhabnya Al-Auza'i di Syam. Masya jami'an. Namun, apakah kita boleh sembarang mengikuti mazhab dalam masalah? Kalau misalkan mau kita mengikuti mazhab. Beliau menjelaskan setelahnya, wa ma'a dzalik. Meskipun demikian, sarraha jam'un min ashabina, telah betul-betul terang-terangan beberapa ulama di dalam mazhab Syafi'i bi'annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah, bahwasanya tidak boleh taklid, tidak boleh mengikuti selain empat mazhab. Kenapa? Alasannya, wa'allalu, dan mereka menyebutkan alasannya. Wa'allalu dzalika bi'adami thiqati binisbatiha ila arbabiha. Karena mazhab-mazhab selain empat mazhab, kita tidak betul-betul bisa yakin terkait dengan penisbatan setiap pendapat ini kepada ulama mazhabnya. Li'adamil asanid al-mani'ah minat tahrifi wa tabdil. Karena tidak ada sanad yang betul-betul kuat yang kita bisa percaya, yang mana sanad itu menjaga dari at-tahrif wa tabdil, dari penyimpangan dan perubahan-perubahan dalam penyampaiannya, dalam redaksinya. Bi khilafil madhahibil arba'ah, berbeda dengan empat madhab yang kita kenal. Madhabnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. فإن أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير الأقوال وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت. Karena sesungguhnya ulama-ulama, semua ulama dari empat madhab ini, para ulama di dalam empat madhab ini, semuanya badalu anfusahum, telah mengerahkan semua tenaga mereka fi tahriril aqwal, dalam meneliti dan memastikan setiap pendapat yang ada di dalam madhab, wa bayani ma thabata an qailihi wa ma lam yathbut, dan mereka menjelaskan mana pendapat-pendapat yang betul sesuai dengan uh, apa namanya? Ini memang betul apakah pendapat ini dikatakan oleh ulama yang dinukilkan tersebut atau tidak. Dan bahkan juga betul-betul dipastikan seperti kita sebutkan tadi, betul-betul dipastikan dari semua pendapat ini mana pendapat yang paling sesuai dengan kaidah usul fikih di dalam mazhab. Kalau memang demikian empat madhab, ulama empat madhab sudah betul-betul seperti itu, maka fa'amina ahluha min kulli taghyirin wa tahrifin.
Maka orang-orang yang mengikuti empat madhab yang ada ini, mereka amina. Mereka merasa aman dan percaya min kulli taghyirin wa tahrif. Mereka merasa aman dari setiap penyelewengan dan perubahan dalam penjelasan-penjelasan syariat ini. Penjelasan-penjelasan terkait dengan fikih syariat ini. Wa'alimu as-sahiha minad dha'if. Dan mereka juga bisa memahami mana yang sahih dan mana yang dhaif dari pendapat-pendapat yang ada. Mana pendapat yang kuat, yang sesuai dengan usul madhab, dan mana pendapat-pendapat yang lemah. Dan beliau menyebutkan contoh. Walidha qala ghairu wahidin walidha qala ghairu wahidin fil imam Zaid ibn Ali. Maka dari itu, makanya tidak sedikit orang atau tidak sedikit ulama yang mengatakan tentang Al-Imam Zaid ibn Ali. Bahwasanya Imam Zaid ibn Ali innahu imamun jalilul qadri. Bahwasanya Imam Zaid ibn Ali itu sebenarnya adalah imam. Imam yang jalilul qadri, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam keilmuan, wa alil dzikri, dan semua orang mengetahuinya, mengenalinya. Wa innama, akan tetapi, irtafa'atis siqatu bimadhabihi, akan tetapi madhabnya tidak bisa dipercaya, tidak bisa diikuti. Kenapa? Li'adami i'tina'i ashabihi bil asanid. Karena orang-orang di dalam madhabnya tidak memperhatikan dan mengutamakan sanad dalam meriwayatkan pendapat-pendapat di dalam madhabnya. Falam yu'man ala madhabihi tahrif wa tabdil wa nisbati ma lam yaqulhu ilaihi. Falam yu'man. Maka tidak bisa dipercaya. Maka seseorang tidak akan merasa aman terkait dengan madhabnya ini. Apakah di dalam madhabnya telah terjadi penyelewengan, perubahan-perubahan, dan penisbatan-penisbatan yang sebenarnya tidak dikatakan oleh Imam Zaid bin Ali. Gitu ya, Bu ya. فالمذاهب الأربعة هي مشهورة هي المشهورة الآن المتبعة وقد صار إمام كل منهم لطائفة من طوائف الإسلام عريفا بحيث لا يحتاج السائل عن ذلك تعريفا. Adapun empat madhab yang kita kenal, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, فهي مشهورة المشهورة الآن, adalah empat madhab yang dikenal pada zaman sekarang, yang masih tersisa di zaman sekarang, selalu yang masih diikuti di zaman sekarang, al-muttaba'ah, yang masih diikuti sampai zaman sekarang. Waqad shara imamu kullin minhum li ta'ifatin min tawaifil Islam harifan, dan bahkan imam-imam dari imam empat madhab ini betul-betul dikenal oleh umat Islam. Bihaitsu la yahtaju as-sa'ilu an dzalika ta'rifan. Sehingga kalau misalkan kita sebutkan imam madhab, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka tidak perlu diperkenalkan lagi, tidak perlu dirinci tentang beliau lagi. Semua orang sudah tahu dan mengenal bahwasanya beliau adalah ulama mujtahid mutlak, imam madhab yang diikuti pendapatnya. Bahkan di dalam empat madhab itu tidak hanya imam madhabnya saja yang dikenal oleh masyarakat dan orang awam, bahkan ulama-ulama yang ada di dalam madhab tersebut juga dikenal. Seperti misalkan kalau di dalam madhab Syafi'i ada Imam An-Nawawi. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Al-Imam An-Nawawi? Semuanya pernah mendengarnya, ya kan Ibu ya? Dan mengetahui bahwasanya beliau ini ulama. Ya atau ya? Wafaqanallah jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi kalau misalkan mau mengikuti madhab, maka pada zaman kita sekarang, mengikuti madhab itu hanya terbatas empat madhab itu saja.
tidak bisa kita mengikuti melazimi, maksudnya dalam artian melazimi itu madhab-madhab yang lain. Kecuali nanti ada kondisi pengecualian. Kecuali kalau misalkan pendapat madhab selain empat madhab ini betul-betul mudawwan, betul-betul terjaga, terekam dengan baik semua ketentuan-ketentuannya dan bisa dipercaya penisbatannya kepada ulama yang berpendapat. Wafaqanallah jami'an. Hal min soal Muhammad? Wafaqanallah jami'an. لا يوجد. Lama Ustadz. Lama. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya Ibu ya. Berikutnya, di sana mungkin ada pertanyaan lagi. Bolehkah kita sebagai orang awam, kalau misalkan kita mengikuti satu madhab, kemudian kita berpindah-pindah madhab, boleh atau tidak? Misalkan saja kasusnya, misalkan kita orang Indonesia, masyarakat kita di Indonesia kebanyakan mayoritas bermadhab Syafi'i. Nah, pada awalnya kita mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian, namun karena keperluan dan kebutuhan, kita pindah tempat tinggal kita, mungkin karena pekerjaan atau yang lain-lain. Kemudian kita pindah ke Saudi misalkan. Eh, atau bahkan kalaupun eh, tidak tidak dalam kondisi seperti itu, misalkan karena bukan karena pindah tempat, tapi karena kondisi kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengamalkan madhab yang kita anut selama ini. Apakah boleh kita pindah madhab, mengikuti madhab yang lain? Secara singkat jawabannya boleh. Secara singkat jawabannya boleh. Gitu ya Bu ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Alawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Makki rahimahullah taala. Beliau memulai dengan bahasan jawazu taqlidil muqallid ghair madhabihi. Bolehnya seorang muqallid mengikuti madhab selain madhab yang dianut selama ini. Ah, beliau mengatakan wala ba'sa bi taqlidi ghairi man iltazama madhabahu fi afradil masail. Tidak mengapa bagi seseorang untuk mengikuti pendapat lain selain pendapat di dalam madhab yang dilaziminya. Selain pendapat yang dianut, selain madhab yang dianutnya. Tidak masalah. Fi afradil masail. Pada permasalahan-permasalahan secara rinci. Misalkan aslinya misalkan kalau saya misalkan saya ini selama ini saya fokus mempelajari dan mengamalkan mazhab Syafi'i misalkan. Namun dalam beberapa permasalahan, misalkan dalam masalah puasa misalkan. Dalam masalah puasa saya mengikuti mazhab Hambali misalkan seperti itu. Bahkan nggak masalah. Atau di dalam masalah yang lain, dalam masalah jual beli misalkan, saya mengikuti mazhab Maliki misalkan seperti itu. Dalam afrodul masail, dalam masalah-masalah tertentu, kita boleh mengikuti pendapat mazhab yang lain. Meskipun kita sebenarnya melazimi satu mazhab. Begitu ya, Bu ya? Wafaqanallahu jami'an. Sawa'un kana, dia melanjutkan, sawa'un kana taqliduhu li ahadil a'immatil arba'ah, sama saja, baik dia melazimi madhab dari empat madhab yang masyhur yang ada, atau li ghairihi mimman hufidha madhabuhu fi tilkal mas'alati wa duwina. Atau dia mengikuti pendapat selain empat madhab yang mana pendapatnya ini hufidha wa duwina. Pendapatnya ini betul-betul terjaga dan terbukukan. وحتى عرفت شروطه وسائر معتبراته sehingga kita bisa mengetahui detil-detil ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya, wasair mu'tabaratihi dan semua hal ketentuan yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi boleh mengikuti selain pendapat empat madhab selama
hufidha wa duwina wa urifat syurutuhu wa sair mu'tabaratihi. Kalau dalam suatu permasalahan itu betul-betul kita yakin tidak ada tahrif di dalamnya, tidak ada penyelewengan dan betul-betul terbukukan dengan baik dan betul-betul kita bisa mengetahui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam permasalahan tersebut. Beliau mengatakan fal ijma'ul ladzi naqalahu ghairu wahid ala man'i taqlidis sahabati ala ma lam yu'lam nisbatuhu liman yajuzu taqliduhu aw ulimat walakin jahila ba'da syurutihi 'indahu. Jadi ijma yang dinukilkan oleh para ulama bahwasanya tidak boleh mengikuti seorang ulama, sahabah di sini maksudnya seorang ulama. Jadi ijma yang dinukilkan oleh para ulama yang mana tidak boleh mengikuti seorang ulama ala ma yu'lam nisbatuhu liman yajuzu taqliduhu aw alimat walakin jahila ba'da syurutihi 'indahu. Yaitu uh, kalau kita tidak mengetahui secara pasti ketentuan-ketentuan dalam pendapatnya itu. Jadi syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dalam pendapat itu apa? Seperti mungkin kita contohkan kemarin, Ibu-ibu ya. Misalkan jamak sholat Jumat dengan sholat asar. Nah, menurut jumhur boleh. Tapi di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami. Misalkan di sana di dalam mazhab Syafi'i, bolehnya itu hanya jamak takdim saja, nggak boleh jamak takhir. Demikian juga misalkan contoh yang lain, misalkan kalau di dalam mazhab Syafi'i itu antara khatib Jumat dan imam sholat Jumat itu harus satu orang yang sama. Kalau misalkan kita mau mengambil pendapat uh, Hasan, bukan seperti ini. Di dalam mazhab Syafi'i, afan, saya agak agak iltibas di sini. Di dalam mazhab Syafi'i, uh, imam dan khatib itu harus orang yang mustautin, harus penduduk setempat, tidak boleh pendatang. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, imam dan khatib Jumat itu harus mustautin, yaitu penduduk setempat, tidak boleh pendatang. Kalau misalkan kita mau mengambil pendapat di dalam mazhab Maliki, pendapatnya Imam Malik, yaitu membolehkan selain mustautin untuk jadi khatib, untuk jadi khatib, berkhutbah di dalam khutbah Jumat. Namun, ada ketentuan. Di dalam mazhab Maliki itu ada ketentuan. Kalau misalkan selain mustautin, entah itu muqim atau musafir jadi khatib, maka khatib itu juga harus jadi imam. Jadi nggak boleh orang yang lain. Antara imam dan khatib harus satu orang yang sama, tidak boleh berbeda. Begitu ya, Bapak ya. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak disyaratkan itu, tidak disyaratkan harus sama antara imam dan khatib. Ada ketentuan-ketentuan detail seperti itu. Faqanallahu jami'an. Baik. sampai mana tadi? Walakin jahila ba'da syurutihi 'indahu. Walau kana dzalika al-ghayr muntasiban li ahadi al-a'immah al-arba'ah ka ashab Syafi'i wa Abi Hanifah مثلا فإن أحدهم قد يختار قولا يخالف نص إمامه فيجوز تقليده فيه بشروط الآتية. Bahkan meskipun kalau kita mengikuti beberapa ulama yang ada di dalam madhab dari empat madhab itu tadi. Misalkan saya contohkan tadi, misalkan Imam An-Nawawi misalkan. Maka kita juga boleh mengikuti pendapat Imam Nawawi misalnya, kalau Imam Nawawi menyelisihi pendapatnya Imam Syafi'i. Gitu ya, Bu ya. Tapi dengan syarat. Fayajuzu taqliduhu fihi bisyurut al-atiyah. Syarat yang akan disebutkan nanti. Dan beliau melanjutkan wa yajuzu aidan taqlidul mukhtarin kan Nawawi wa Ibn al-Munzir wa Suyuti fi ikhtiyaratihim. Kita boleh mengikuti pendapat-pendapat ikhtiar yang dipilih oleh imam-imam di dalam mazhab seperti Imam Nawawi, Ibn Munzir, As-Suyuti dalam pendapat-pendapat mereka yang menyelisih pendapat imam mazhab li'annahum bin nisbah
Afan, na'am, li'annahum binisbati litilkal mas'alah mujtahidun. Karena beliau-beliau ini ketika menyelisihi pendapat imam madhab, beliau ini sudah sampai derajat ijtihad dalam masalah tersebut. Gitu ya, maka kita boleh mengikuti. Sampai di penjelasan ini intiqal baru, pindah-pindah madhab. Beliau mengatakan, wa yajuzul lintiqal, wa yajuzul lintiqal min madhabin ila madhabin minal madhahib al-mudawwanah. Dan boleh bagi kita untuk pindah-pindah madhab dari satu madhab ke madhab yang lain dari madhab-madhab yang mudawwanah, madhab-madhab yang terjaga penisbatannya. Betul-betul kita yakin madhab ini tidak ada penyelewengan dan perubahan-perubahan di dalamnya. Walau li mujarradi tasyahhi. Dia mengatakan seperti itu. Bahkan kalau tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan dan kemaslahatan dalam berpindah-pindah madhab ini. Hanya sekedar pengen pindah saja seperti itu. Bahkan seperti itu saja boleh. Hanya sekedar pengen pindah. Sawa'un intaqala dawaman au fi ba'dil hadithah. Sama saja, apakah pindahnya dawaman seterusnya. Seterusnya, misalkan seperti kasusnya Ibn Hazm tadi, dulu bermadhab Maliki, kemudian betul-betul pindah jadi madhab Syafi'i, dawaman. Tapi dalam prosesnya beliau beristihad sendiri. Au fi ba'dil hadithah, au fi ba'dil hadithah. Bahkan boleh juga berpindah madhab itu hanya dalam beberapa kondisi saja. Misalkan ketika kita berpindah ke Saudi, misalkan di Saudi karena mayoritas bermadhab Hambali, dan susah kita kalau misalkan mengamalkan madhab Syafi'i, maka di sana kita mengamalkan madhab Hambali. Kemudian kita kembali ke Indonesia mengamalkan madhab Syafi'i lagi. Maka seperti itu juga boleh. فَإِنْ أَفْتَى أَوْ حَكَمَ أَوْ عَمِلَ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ التَّلْفِيقُ. Bahkan kalau misalkan fa'in afta au hakam au amil bi khilafi ma lam yalzam minhu talfiq. Naam, boleh kita mengambil fatwa, boleh mengambil hukum dan mengamalkan yang tidak sama dengan madhab yang kita anut selama ini, selama malam yalzam minhu tafliq, selama kita tidak terjerumus pada masalah talfiq, talfiq yang madmum. Talfiq sebelumnya pernah kita sebutkan masalah talfiq. Talfiq itu menggabungkan beberapa pendapat dalam satu permasalahan, gitu ya, bukan? Jadi bukan pindah betul-betul pindah secara keseluruhan kalau talfiq yang madmum. Kalau talfiq yang boleh itu yang pindah-pindah mazhab seperti ini betul-betul pindah secara keseluruhan dalam satu permasalahan, betul-betul semua ketentuannya pindah mazhab. Tapi kalau misalkan satu permasalahan menggabung-gabungkan antara beberapa pendapat mazhab, maka itu tidak boleh. Begitu ya, Bu, ya? وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد. Ini keterangan tambahan, jadi seperti yang disebutkan di atas tadi, boleh kita mengambil, mengamalkan untuk diri kita sendiri pendapat-pendapat dari selain imam madhab dalam satu madhab, dari imam-imam ulama-ulama di dalam satu madhab, selain imam madhab. Bahkan kalau misalkan itu adalah pendapat yang lemah, tapi kalau pendapat yang lemah tadi harus dengan kebutuhan dan darurah, hajah wa darurah, maslahah, ada kemaslahatan. Illa bimuqabilis sahih. Tapi tidak boleh kita mengambil pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang sahih. Oh, ini istilah istilah mazhab itu saya. Jadi berbeda antara istilah al-asah dan as-sahih. Kalau al-asah itu menunjukkan perbedaan pendapat di dalam satu mazhab itu sangat kuat. Jadi kalau lawan dari al-asah itu adalah as-sahih, sangat kuat dan kuat, gitu. Tapi kalau lawannya sahih itu adalah dhaif atau bahkan fasid seperti itu. Maka pendapat yang betul-betul dijelaskan oleh para ulama mazhab, kalau misalkan pendapat ini betul-betul tidak sesuai dengan usul mazhab, maka tidak boleh diamalkan. Wafaqanallahu jami'an.
itu kurang lebih terkait dengan pindah mazhab. Jadi secara singkat berpindah mazhab itu boleh. Begitu Ibu ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan kita melazimi satu mazhab tertentu maka betul-betul kita terikat dan tidak boleh mengambil pendapat yang lain. Tidak, tidak seperti itu. Begitu Ibu ya. Waduh yang mahat. Halo, hal min soal mahat. Ustaz. Baik. Berikutnya, Mas sekalian, ini terakhir insya Allah, setengah 10 kurang 5 ya. Terakhir, yaitu syarat mengikuti pendapat atau disebutkan oleh Syekh Alawi Ibn Ahmad Asy-Syafi'i Al-Makki. Di sini syurutut taqlid, taklid, syarat mengikuti pendapat. Di sini beliau menyebutkan beberapa syarat seperti halnya kita tampilkan di layar, tapi mungkin tidak saya baca semuanya supaya lebih singkat. Kita langsung sebutkan saja. Dalam mengikuti pendapat, itu ada syarat. Jadi tidak hanya, oh saya condong seperti itu saja. Hanya berdasarkan kecondongan hati, tidak. Kita sebutkan satu persatu. Al-awwal, an yakuna madhabul muqalladi bihi mudawwanan. Muqallad, bukan muqallid. An yakuna madhabul muqallad. Hendaknya madhab yang diikuti adalah madhab yang mudawwan. Madhab yang terjaga, terekam dengan baik. Jadi kita betul-betul yakin bahwasanya ini tidak ada penisbatan-penisbatan yang salah. Betul-betul ini adalah pendapat imam. Dan yang yakin betul-betul mazhab yang mudawwan adalah 4 mazhab yang ada sekarang. Adapun mazhab-mazhab yang lain, terkadang kalau misalkan ada penisbatan-penisbatan, kita masih meragukan penisbatan ini betul atau tidak. Baik. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, hmm, yang di, orang yang diikuti, madhabnya harus madhab yang mudawwan. Madhab yang uh, kita yakin madhabnya adalah terjaga. Madhabnya madhab yang terekam dan terjaga dengan baik. Jadi kita pastikan ini kalau misalkan kita bertanya dalam masalah fikih, jadi Ustadz ini yang jawab berdasarkan madhab apa? Gitu ya, Bu, ya. Kemudian asani, syarat yang kedua adalah hifdzul muqallidi syurutahu fi tilkal mas'alah. Yaitu ketika mengamalkan suatu pendapat, kita harus sebagai muqallid itu harus mengetahui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam suatu permasalahan yang kita ikuti tersebut, yang kita amalkan tersebut. Jangan yang penting secara umum boleh, terus kemudian kita amalkan gitu saja. Nah, mungkin di sana boleh tapi ada syarat dan ketentuan. Maka kita harus pahami. Hifdzul muqallid di sini maksudnya bukan harus hafal. Kalau misalkan kita lupa kemudian jadi batal amalan kita, tidak seperti itu. Jadi maksudnya hifdzul muqallid di sini adalah ma'rifatul muqallid. Jadi muqallid ini harus tahu syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari pendapat permasalahan yang diamalkan. Nah, misalkan kita uh, sholat misalkan. Sholat itu na'am, ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syarat sahnya, ada syarat wajibnya, ada rukunnya, ada sunnah ab'adnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada uh, sunnah yang lain. Baik, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Maka di sana ada ketentuan-ketentuannya juga. Maka itu setidaknya kita mengetahui dan memahaminya sehingga saat kita mengamalkannya, kita sesuai dengan semua ketentuan dalam pendapat tersebut. Uh, Yang penting kita amalannya sesuai dengan semua ketentuannya cukup. Jadi tidak harus kita harus selalu ingat semuanya satu persatu. Kalau misalkan lupa satu kemudian tapi yang penting amalannya sesuai dengan semua syarat dan ketentuannya. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat. Misalkan saja eh, syarat sah Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam sholat. Al-Fatihah di dalam sholat itu adalah rukun. Kalau misalkan Al-Fatihahnya batal, maka batal semua sholatnya. Dan
Al-Fatihah di dalam sholat itu ada 10 syarat kalau di dalam mazhab Syafi'i. 10 itu apa saja? Kita harus paham dan mengetahuinya dan tidak boleh melanggarnya. Misalkan di sana harus dengan bahasa Arab, eh, aduh, dan lain-lain. Gitu Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nanti insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya. Kemudian syarat yang ketiga, an yakuna taqlidu fi ma alla yakuna taqlidu fi ma yunqadu fihi qada'u qadi. Maksudnya apa? An yakuna al-khilafu saighan ghairu syadhin. Hendaknya perbedaan pendapat, kalau ada perbedaan pendapat di situ, maka perbedaan pendapat ini adalah perbedaan pendapat yang mu'tabar, yang diakui sebagai perbedaan pendapat. Jangan sampai kita mengikuti pendapat yang syadz. Seperti kita sempat bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ada istilahnya qaulun syadz, pendapat yang syadz. Syadz itu bisa kita terjemahkan pendapat yang nyeleneh, pendapat yang betul-betul berbeda dengan eh, apa sih? Perbedaannya itu betul-betul kelihatan dia menyelisihi, menyelisihi, baik menyelisihi uh, teks di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ataupun ijma' dan juga al-qiyas al-jali. Al-qiyas al-jali ini qiyas yang betul-betul nyata yang bisa difahami sekilas saja. Nah, seperti kemarin misalkan kalau ada yang mengatakan kemarin pendapatnya Zohiri mengatakan bahwasanya kalau hadis menyebutkan la yabullana ahadukum fi ma'in raqid. Kita dilarang untuk buang air kecil di air yang mengenang. Dilarang buang air kecil. Eh, di dalam mazhab Zahiri mengatakan yang dilarang itu buang air kecil. Kalau misalkan kita buang air kecil di wadah, kemudian kita tuangkan di air itu, maka tidak masalah. Katanya seperti itu, maka itu jelas. Ini pendapat yang syadz, yang nyeleneh, yang bertentangan dengan qiyasun jali. Demikian juga, misalkan kemarin kita sebutkan juga isti'adah, ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kapan kita bacanya? Sebelum atau setelah membaca Al-Quran? Semuanya mengatakan sebelum membaca Al-Quran itu disunahkan membaca ta'awud. Tapi di dalam mazhab Zahiri setelahnya. Ini menyelisihi qiyasun jali. Ah, dan menyelisih bahkan sebenarnya itu menyelisih nas. Begitu Ibu ya. Maka pendapat kita harus memastikan pendapat yang kita ikuti itu bukan pendapat yang syadz. Atau mungkin kita contohkan pekan lalu kita sempat menyebutkan memegang mushaf, ya kan Ibu ya? Masih ingat Ibu sekalian? Pekan lalu kita menyebutkannya. Eh, Empat madhab mengatakan memegang mushaf itu harus dengan suci dari hadas. Kalau misalkan ada yang mengatakan, oh, memegang mushaf itu tidak masalah tanpa wudhu, itu adalah pendapat yang syadz, yang menyelisihi eh, bisa kita katakan menyelisih ijma atau bisa kita katakan menyelisih qiyasun jali dan keterangan-keterangan para sahabat di sana. Gitu ya, Bu ya. Wafaqan Allah azim. Dan empat madhab, menyelisih empat madhab itu juga bukan perkara yang mudah. Wafaqan Allah azim. Syarat yang keempat yaitu alla yattabi'ar rukhas. Sempat juga kita bahas tatabbu'ur rukhas pada saat membahas sebab-sebab perbedaan pendapat dan sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat. Tidak boleh, betul-betul tidak boleh sama sekali tatabu'ur rukhas. Kalau misalkan ada beberapa pendapat, maka kita tidak boleh tatabu'ur rukhas. Dalam artian tatabu'ur rukhas itu apa? Mencari enaknya. Sehingga seseorang eh, apa? Dia terhindar dari taklif, terhindar dari beban syariat. Tatabu'ur rukhas itu gambarannya ya kalau misalkan dia bertanya kepada seorang alim, kemudian menurut dia ini pendapat ini eh, masih agak memberatkan, kemudian berpindah ke ulama yang lain atau ustadz yang lain, tanya lagi. Kemudian masih belum puas juga, tanya lagi. Dari semua semua ditanya, kemudian
cari yang paling ringan dari semua pendapat itu. Itu istilahnya tatabu rukhas. Kalau tatabu rukhas digabung dengan talfiq, itu lebih bahaya lagi. Jadi syarat yang berikutnya adalah alla yulaffiqa baina qaulain. Tidak boleh menggabungkan pendapat apa? Tidak boleh menggabungkan dua pendapat atau lebih. Nah, kalau tata umur rukhas kemudian digabungkan dengan talfiq, talfiq itu menggabungkan pendapat, itu akan terjadi musibah seperti yang pernah kita contohkan dulu dalam masalah nikah. Dalam mazhab Hanafi misalkan tidak disyaratkan saksi, apa tidak disyaratkan wali. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, wali itu bukan syarat. Jadi nikah tanpa wali boleh dengan ketentuannya tentu di dalam mazhab Hanafi. Kalau di dalam kalau di dalam mazhab Maliki misalkan di dalam mazhab Maliki harus ada wali, tapi tidak harus ada saksi misalkan. Jadi kalau di dalam mazhab Maliki nikah tanpa saksi itu sah. Nah, tapi harus ada wali. Kemudian kalau di dalam mazhab Hambali itu harus tidak harus misalkan tidak harus diiklankan, tidak harus diumumkan seperti itu. Tidak harus diumumkan, tapi harus ada wali dan ada saksi kalau dalam mazhab Hambali. Kemudian seseorang ini ingin menggabungkan semua pendapat itu dan yang digabungkan itu yang rukhsnya saja, yang keringanan-keringannya saja. Diambil dari mazhab Abu Hanifah nggak boleh apa tidak perlu ada wali. Kemudian dalam mazhab Maliki tidak perlu ada saksi. Kemudian di dalam mazhab Hambali tidak perlu diumumkan. Sudah, itu bukan nikah namanya. Dan tidak ada ulama yang mengatakan itu boleh. Nah, dan justru nanti umat sekalian akan muncul istilahnya kemarin kita sebutkan ihdatsu qaulin salis, memunculkan pendapat baru akhirnya. Dan itu juga tidak boleh. Jadi dalam masalah perbedaan pendapat dan mengikuti pendapat di sana ada perkara-perkara yang tidak boleh disepakati tidak boleh, yaitu yang pertama tatabu rukhos, cari yang ringan-ringannya saja. Karena ini cari ringannya saja ini bukan karena mencari solusi tapi karena hawa nafsu. Itu tatabu rukhas. Berbeda kalau karena mencari solusi. Kemudian yang kedua yang tidak boleh dalam masalah perbedaan pendapat dan mengikuti pendapat adalah tidak boleh talfiq. Talfiq itu mencampur adukan pendapat dalam satu permasalahan yang sama atau dalam dua permasalahan yang masih berkaitan. Misalkan dalam satu permasalahan yang sama, sholat, misalkan eh, di sana rukun-rukunnya dicampur-campur antara beberapa madhab. Atau misalkan dalam dua pendapat yang sama, dalam dua permasalahan yang berbeda tapi masih ada kaitannya. Misalkan antara wudhu dan sholat. Wudhu itu adalah syarat sholat. Itu masih ada kaitannya. Maka hendaknya antara wudhu dan sholat itu konsisten, mengikuti satu madhab yang sama. Jangan misalkan kalau wudhu mengikuti madhabnya Abu Hanifah misalnya. Uh, karena kalau dalam madhabnya Abu Hanifah misalkan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu misalkan. Tapi ketika sholatnya mengikuti madhab Syafi'i misalkan. Dalam madhab Syafi'i menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Maka ya kalau berdasarkan dua dua madhab itu sama-sama tidak sah. Sudah tidak sah. Jadi menggabungkan dua pendapat dalam permasalahan yang sama atau dua permasalahan yang saling berkaitan. Itu tidak boleh. Begitu bukan? Itu istilahnya talfiq. Tadi yang pertama yang tidak boleh itu tatabu'ur rukhas, yang kedua adalah talfiq. Dan yang ketiga adalah ihdatsu qaulin salis. Yang tidak boleh juga dalam masalah perbedaan pendapat dan mengikuti pendapat adalah memunculkan pendapat baru. Itu juga tidak boleh. Begitu ya, Bu Ben? Wafaqqanallahu jami'an. Hal min soal, Umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian?
Ibu-ibu masih ada? Kasih Ustadz. Alhamdulillah. Belum ada Nampaknya Ustaz. tidak ada pertanyaan Ibu ya? Setelah orang. Alhamdulillah. Sebenarnya masih ada Apa satu Ustadz? halaman slide. Ini bagaimana? Tafadhali Ibu Siti, tafadhali. Yang tadi, apa nih yang tadi penjelasan talfik tadi yang antara wudhu dan sholat boleh dijelaskan Mas Ustadz? Belum dong San. Apa? Nah, wudhu dan sholat itu sebenarnya adalah dua amalan yang berbeda ya atau ya. Wudhu itu amalan sendiri, kemudian sholat itu amalan sendiri. Namun meskipun dua amalan yang berbeda, tapi keduanya saling berkaitan, ada kaitannya, ada hubungannya. Yang mana wudhu itu adalah syarat sah sholat, ya atau ya. Ya Ustadz. Nah, maka dalam dua permasalahan yang meskipun berbeda, tapi kalau ada kaitannya seperti itu, maka hendaknya juga kita menghindari talfiq, uh, mencampur adukkan pendapat di situ. Misalkan tadi, kalau wudhu pakai madhabnya Abu Hanifah, kalau sholatnya menggunakan madhabnya Imam Syafi'i misalkan, maka tidak boleh seperti itu. Saya tadi contohkan pembatal wudhu di dalam mazhab Syafi'i itu misalkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau di dalam mazhab Hanafi tidak, misalkan seperti itu kan. Lalu kita dalam masalah wudhu, pembatal wudhu mengikuti Imam Abu Hanifah. Tapi ketika sholat menggunakan mazhabnya Imam Syafi'i, maka hal seperti itu tidak boleh. Kalau sholatnya, berarti sholatnya tidak sah menurut uh, pendapatnya Imam Syafi'i di situ karena sudah batal wudhu. Kemudian sholatnya dalam mazhab Syafi'i itu tata cara sholat dalam mazhab Syafi'i itu juga ada ketentuan yang itu menjadi cacat kalau dalam ketentuan mazhab Hanafi. Misalkan di sana mengucapkan sholawat kepada, kan kalau kita tasyahud itu setelah sholawat kepada Nabi, sholawat kepada keluarga Nabi, kayak tasyahud terakhir ya kan ibu kan. Kalau sholawat kepada keluarga Nabi itu eh, bisa makruh bisa batal kalau di dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya kan ibu kan. Kita bersolawat kepada keluarganya. Nggak tahu kalau ibu gimana tasyahudnya. Nggak pakai Sayyidina, Ustaz. Bukan bukan masalah Sayyidina, Ali, salawat kepada keluarga. Kalau Sayyidina boleh, nggak masalah. Dan justru sebagian ulama menganjurkan. Misalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Yang saya maksud tadi adalah Ali wa ala Ali. Salawat kepada Iya, keluarga wa Nabi. ala ali. Kalau kita kan mengamalkan seperti itu. Kalau di dalam mazhab Hanafi itu bermasalah. Salawat kepada keluarga. Yang disyariatkan berdasarkan mazhab Hanafi itu hanya bersalawat kepada Nabi saja. Ustadz bisa kemampuan ke Ustadz. Jazakallah khair. Atau mungkin saya contohkan yang lain, itu ada contoh talfiq sekaligus tatabu'ur rukhas. Misalkan di dalam masalah puasa. Puasa, puasa itu ada pembatal-pembatal. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, obat tetes mata itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memasukkan suatu benda ke telinga, itu membatalkan puasa dalam mazhab Syafi'i.
baik mau korek telinga atau obat tetes telinga, itu membatalkan puasa kalau di dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau obat tetes mata tidak membatalkan. Sebaliknya, di dalam mazhab Hambali, di dalam mazhab Hambali itu kebalikannya. Obat tetes mata itu membatalkan puasa kalau dalam mazhab Hambali. Sedangkan kalau telinga itu tidak membatalkan kalau menurut mazhab Hambali. Lalu kita mau tatabu rukhas dan talfid misalkan wal billah. Lalu kita gabungkan dari kita ambil yang keringanan-keringanannya saja. Jadi kita kalau puasa boleh, misalkan ini sebenarnya nggak boleh, misalkan boleh menggunakan obat tetes mata dan boleh membersihkan telinga dengan korek telinga. Maka menurut kedua mazhab itu ini batal puasanya. Nggak ada yang mengatakan puasanya itu sah, ya kan Ibu ya? Menurut semua mazhab. Subhanallah. Soal akhir, ada lagi pertanyaan? Lama Ustadz. Bismillah. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan untuk kalian. Uh, Kita cukupkan. Baik Ustadz. Nah, Ustaz. Wafakallah jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan untuk kalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu lindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang. Baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, baik yang kita lakukan secara sembunyi maupun terang-terang. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في رفح. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت
اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن نصرهم ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Khairan wabarakatuh. Ustaz. Allah khair, Ustaz. Nah, Waalaikumsalam. fitnah.